Semua juru latih kesebelasan peserta putaran final Piala Asia 2023 mendapatkan tempat dalam kanal berita AFC termasuk Shin Tae-yong. Shin Tae-yong diperkenalkan AFC bersama pelatih Jepang, Vietnam dan juga Irak yang merupakan lawan-lawan Indonesia di grup D. Pelatih 53 tahun itu sudah menangani tim sejak 2020 dan akan menjalani debut dalam turnamen sebagai pelatih setelah mewakili negaranya pada edisi 1996 sebagai pemain. Sambung AFC dalam berkenalan singkat dengan Shin Tae-yong. Piala Asia 2023 akan menjadi tugas pertama Shin Tae-yong sebagai pelatih. Sebelumnya Shin Tae-yong tak pernah memoles negara lain dalam kejuaraan level kontinental tersebut. Sementara itu pada Piala Asia 1996, Shin Tae-yong merupakan salah satu pemain dari tim Taeguk Warriors. Shin turut bermain ketika Korea Selatan mengalahkan Indonesia 4-2 dalam laga 28 tahun yang lalu. Timnas Indonesia bisa mewaspadai 3 kelebihan Jepang saat membantai Thailand 5-0 pada pertandingan uji coba jelang Piala Asia 2023. Setidaknya ada 3 hal yang harus diwaspadai Indonesia dari kelebihan Jepang. Hal itu terlihat dari permainan Jepang saat melawan Thailand. Yang pertama, mentalitas. Para pemain Jepang menunjukkan mentalitas permainan yang sangat kuat. Para pemain Jepang sangat tenang ketika menguasai bola. Kemudian yang kedua ada ketajaman. 5 gol yang dicetak seluruhnya pada babak kedua membuktikan Jepang punya ketajaman yang baik. Jepang mampu melihat celah dari Thailand dan berhasil menghukum lawan dengan 5 gol tanpa balas. Hampir setiap peluang yang didapat bisa dikonversi menjadi gol. Dan yang ketiga, visi bermain dan chemistry. Para pemain Jepang memiliki kecerdasan atau visi bermain yang baik. Setiap pemain mampu mengambil keputusan yang baik dalam membuka ruang untuk mendapatkan umpan dari rekannya. Pelatih Libya Milutin Sredojevic mengungkapkan 3 target yang ingin dicapainya jelang menghadapi timnas Indonesia. Pertama, dia menegaskan bahwa ingin membawa Libya lolos ke Piala Afrika 2025. Kedua, Miko ingin membawa Libya lolos ke Piala Dunia 2026. Ketiga, Sredojevic mengaku berencana untuk meremajukan skuad Libya dengan mengandalkan pemain muda di bawah 25 tahun. Dalam rencana ketiga ini, dia berjanji akan mengevaluasi seluruh pemain dan juga memantau Liga Premier Libya dengan baik. Miko juga mengatakan dia tidak akan berbicara tentang masa lalu, melainkan tentang masa depan, menekankan bahwa dia menghormati semua pemain dan pencapaian tim di masa lalu. Setelah melakukan pemantapan dalam pemusatan latihan sejak 21 Desember 2023, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan bakal menghadapi Libya dalam partai pemanasan. Secara peringkat, negara Afrika Utara itu di atas Indonesia. Dengan peringkat 120 dunia, Libya menjadi lawan yang patut untuk diperhitungkan dalam laga persiapan sebelum berlaga di kancah sebenarnya. Berikut 3 aspek penting yang diuji di laga Indonesia versus Libya. 1. Kondisi fisik. Pertandingan melawan Libya akan menjadi tolok ukur perkembangan stamina pemain dalam berlaga selama 90 menit. 2. Koordinasi para pemain, baik yang bermain di luar dan juga di dalam negeri akan dites dalam laga uji tanding. Ketiga, materi penting yang diberikan Shin Tae-yong dalam masa pemusatan latihan adalah gaya main yang akan diterapkan pelatih Korea Selatan tersebut untuk Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Bisa jadi dalam 2 pertandingan melawan Libya, timnas Indonesia akan diminta memainkan pola-pola main berbeda yang sudah diajarkan sang pelatih selama latihan. Timnas Indonesia bakal melakoni laga uji coba melawan Libya selama pemusatan latihan di Antalya, Turki. Sebagai persiapan Piala Asia 2023, Libya bukan tim yang mudah untuk dilawan oleh timnas Indonesia. Pasalnya, 5 laga terakhir yang mereka jalani tidak pernah kalah. Libya mencatatkan 2 kemenangan dan 3 kali seri. 2 laga terakhir Libya adalah di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika, di mana mereka menang atas Eswatini dengan skor 1-0 dan bermain imbang melawan Kamerun dengan skor 1-1. Dengan hasil itu, Libya berada di posisi ketiga klasemen grup D kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika dengan 4 poin. Poin mereka sama dengan peringkat pertama dan kedua, Kamerun dan juga Cape Verde. Sebelumnya Libya menjalani 2 laga persahabatan. 2 laga persahabatan Libya dengan menahan Nigeria 1-1 dan mengalahkan Liberia 3-2. Kemudian 1 laga lagi, Libya bermain imbang melawan Guinea Katulistiwa di Africa Cup of Nations Qualification. Ya, apakah timnas Indonesia bisa memberikan pil pahit dengan memutus tren positif Libya? Kita tunggu hasil besok.
Timnas Indonesia pernah menorehkan kemenangan dengan cara yang tidak lazim saat bertemu Libya dalam pertemuan terakhir kedua kubu. Indonesia tercatat sudah pernah 2 kali bertemu dengan Libya. Yang pertama adalah pada tahun 1977. Ketika itu Timnas Indonesia kalah telak andal 4. Sementara yang kedua terjadi pada tahun 2008 dalam final Piala Kemerdekaan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Indonesia yang kebobolan 1 gol pada babak pertama diberikan gelar juara usai Libya enggan bermain pada babak kedua. Libya tak mau bermain lagi setelah terjadi keributan pada saat turun minum. Seorang ofisial tim Merah Putih ditengarai memukul pelatih Libya Gamal Adnan M. Abu Nawara di lorong ruang ganti. Merasa terintimidasi, Libya memutuskan mundur. Pemusatan latihan atau TC Timnas U20 Indonesia tahap kedua berlangsung pada tanggal 30 Desember 2023 sampai 28 Januari 2024 di Jakarta. Diakui pelatih Indra Safri pada kesempatan TC Timnas U20 Indonesia kali ini akan terdapat sejumlah agenda uji. Rencananya Timnas U20 Indonesia juga akan menantang tim luar negeri. Kini PSSI tengah berusaha untuk berkomunikasi dengan federasi negara bersangkutan. Nanti kami akan melakukan beberapa uji coba, ucap Indra Safri dalam keterangannya. Dan sekarang PSSI sedang mencoba menghubungi beberapa timnas negara lain untuk bisa bermain di Indonesia, sambung mantan pelatih Bali United tersebut. Badai cedera belum pergi dari timnas Vietnam jelang Piala Asia 2023. Timnas Vietnam baru saja memulai pemusatan latihan pada Minggu 31 Desember 2023. Sebelum melakoni pemusatan latihan, tim dokter pun memeriksa kesehatan seluruh pemain. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan, 3 pemain dipastikan mengalami cedera parah. Ketika nama tersebut adalah Dang Van Lam, Nguyen Duc Chen, dan juga Nguyen Thanh Nan. Ketiganya divonis tidak dapat pulih tepat waktu sebelum Piala Asia 2023 kick-off pada tanggal 12 Januari 2024. Usai kabar tersebut, Philippe Toussaint selaku pelatih timnas Vietnam mencoret ketiga nama tersebut. Pelatih asal Prancis tersebut menjamin kondisi pemain tersebut agar siap untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 2 pemain Liga Yunani siap perkuat timnas Indonesia asuhan Sinteyong pada 2024. 2 pemain yang dimaksud adalah Cyrus Margono dari klub Panathinaikos dan juga Luke Heath dari Diagoras Radom. Cyrus Margono sejak pertengahan 2023 mencoba mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia. Menurut staf ahli Kemenpora Hamdan Hamidan, Cyrus Margono akan mendapatkan paspor Indonesia pada Januari 2024. Lantas siapa satu pemain lagi? Ya, satu pemain lagi adalah Luke Heath. Luke Heath yang memegang paspor Australia memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Luke Heath saat ini membela klub Liga 2 Yunani Diagoras Radom. Di samping itu menarik menanti keputusan Sinteyong. Bersediakah Sinteyong memanggil 2 pemain ini ke timnas Indonesia? Ya, kita tunggu saja. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.